Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Andi Ismail Eskom MMMTA sebagai dosen pengampu mata kuliah Digital Managing Digital Organization. Di sini kami akan mempresentasikan pitch deck using X. Nah, di sini kami teranggotakan 5 orang, di mana yang pertama yakni saya sendiri, Eneko Saputra, sebagai founder and CEO. Lalu selanjutnya ada M. Fazal Al-Zaki sebagai support and operation. Selanjutnya ada Dava Rizky Aditya sebagai marketing manager. Selanjutnya ada Alfian Aulia Hanif sebagai head developer. Dan yang terakhir yakni Solihin Kusnadi sebagai head UI UX designer. Next. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan masalah nyata yang terjadi serta target market pada Unizing itu sendiri. Masalah nyata yang terjadi yakni organisasi kemahasiswaan di Universitas Jambi masih menghadapi banyak kendala dalam pengelolaan kegiatan dan koordinasi internal. Informasi event sering tersebar di berbagai platform seperti WhatsApp, Instagram, dan Google Drive, sehingga tidak terintegrasi. Hal ini menyebabkan miskomunikasi antar pengurus, kesulitan memantau progres kegiatan, serta dokumentasi organisasi yang tidak rapi dan mudah hilang. Selanjutnya target marketnya sendiri, yakni target utama Unizing adalah organisasi mahasiswa di Universitas Jambi seperti BEM Universitas, BEM Fakultas, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Pengguna langsungnya adalah pengurus organisasi, panitia kegiatan, dan anggota aktif yang membutuhkan sistem kerja digital yang terstruktur, praktis, dan terpusat. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu Unizing. Unizing adalah sebuah platform digital manajemen organisasi kampus yang dirancang untuk membantu pengurus dan anggota organisasi mengelola seluruh aktivitas organisasi secara terintegrasi dalam suatu aplikasi. Nah, unique value proposition-nya apa? Itu keunggulan kami. Keunggulan utama Unizing adalah fokusnya yang spesifik pada kebutuhan organisasi kampus, bukan hanya sebuah aplikasi manajemen umum. Unizing dirancang mengikuti alur kerja organisasi mahasiswa dengan tampilan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan oleh mahasiswa tanpa perlu pelatihan khusus. Nah, Unizing ini menawarkan all-in-one platform yang menggantikan banyak aplikasi terpisah sehingga meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Baiklah, itu saja pemaparan materi saya. Lanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan digital business model dari Unizing. Yang pertama di sini ada bagaimana revenue stream dari Unizing ini. Nah, jadi Unizing ini menghasilkan pendapatan melalui model berlangganan atau subscription base yang ditujukan khusus untuk organisasi kemahasiswaan di Universitas Jambi, di mana setiap organisasi yang menggunakan Unizing ini dikenakan biaya sebesar Rp50.000 per bulannya untuk mengakses seluruh fitur manajemen organisasi seperti mengelola anggota, program kerja, dokumentasi, dan komunikasi internal. Selanjutnya, ekosistem digital yang dibangun oleh Unizing melibatkan organisasi sebagai pengelola utama anggotanya. Berikutnya, organisasi sebagai pengguna aktif, sistem terpusat untuk data, koordinasi, dan evaluasi, dan yang terakhir ada potensi integrasi dengan sistem kampus dan layanan digital lainnya di masa depan. Nah, jadi mulai dari Rp50.000 saja per bulan, Anda sudah bisa menggunakan fitur Pro dari aplikasi Unizing yang kami buat. Next. Nah, di sini ada organizational structure and culture dari Unizing. Nah, jadi Unizing ini dikelola menggunakan struktur agile dan kolaboratif yang terdiri dari yang pertama ada M. Eko Saputra sebagai product owner atau CEO, yang kedua ada saya sendiri Alfian Aulia Hanif sebagai head developer, yang ketiga ada Solihin Kusnadi sebagai UI UX designer, yang keempat ada Dava Rizky Aditya sebagai digital marketing and partnership,
Dan yang kelima ada M. Fazil Azaki sebagai Support and Operation. Nah, jadi Unizing ini menerapkan struktur agile dengan sistem kerja remote first dan desentralisasi secara terbatas yang memungkinkan tim bekerja cepat, fleksibel, dan scalable dalam mengembangkan produk berbasis kebutuhan pengguna. Nah, jadi dalam Unizing menerapkan budaya kerja digital, yang dimana budaya kerja yang diterapkan meliputi open communication dan transparansi, data-driven decision making, continuous improvement, dan eksperimen, serta inovasi berkelanjutan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari go-to-market strategi, yaitu strategi yang akan kami terapkan di Unizing ini. Yang pertama, strategi akuisisi pengguna awal. Pada tahap awal, Unizing akan menargetkan organisasi mahasiswa aktif di Universitas Jambi sebagai early adopter. Pendekatan ini dilakukan secara langsung melalui presentasi, demo produk, dan komunikasi dengan pengurus inti organisasi. Pendekatan personal ini penting untuk memahami kebutuhan nyata organisasi dan memastikan adopsi produk berjalan efektif. Nah, yang kedua, digital marketing strategi. Unizing ini memanfaatkan kanal digital yang dekat dengan mahasiswa, seperti media sosial kampus, grup komunitas mahasiswa, dan konten edukatif yang menjelaskan manfaat penggunaan Unizing dalam mengelola organisasi. Strategi ini menekankan edukasi, bukan sekedar promosi, agar calon pengguna memahami nilai jangka panjang produk. Yang ketiga, pilot project dan free trial. Untuk menurunkan hambatan adopsi, Unizing menyediakan program uji coba bagi beberapa organisasi terpilih. Dari tahap ini, Unizing mengumpulkan feedback, memperbaiki fitur, dan membangun studi kasus nyata yang dapat digunakan sebagai bukti manfaat produk. Selanjutnya, yang keempat, word of mouth dan community growth. Setelah organisasi awal merasakan manfaat Unizing, pertumbuhan akan didorong melalui rekomendasi antara organisasi. Lingkungan kampus yang saling terhubung menjadikan word of mouth sebagai strategi yang sangat efektif dan berbiaya rendah. Dan yang terakhir ada strategi skala lanjutan. Setelah berhasil di Universitas Jambi, Unizing siap memperluas pasar ke kampus lain dengan model yang sama, memanfaatkan pengalaman dan pengguna awal, dan sistem digital yang telah tervalidasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk DAS dan closing. Jadi untuk memulai dan pengembangan Unizing ini, kami membutuhkan adanya dengan dukungan pendanaan awal. Nah, dengan pendanaan awal, kami akan bisa untuk melakukan tahap-tahap yang lain. Lalu, selanjutnya dengan kemitraan dengan institusi kampus, karena kita berfokus untuk pengembangan ke organisasi mahasiswa, UKM, HIMA, dan yang lain-lain. Lalu untuk pembuatan tim, pengembang, dan operasional. Nah, di sini kami memiliki slogan, yaitu upgrade cara berorganisasi, semua jadi lebih rapi bareng Unizing. Jadi saya ulangi lagi, upgrade cara berorganisasi, semua jadi rapi bareng Unizing. Nah, izinkan saya untuk menampilkan sebentar untuk ininya, prototipenya. Nah, ini tampilan awal saat kita buka website kami. Ada logo, akun, ada headline besar, ada fitur-fiturnya, mendirikan broker, apa virtual, presentasi ini, arsip dokumen, forum diskusi, lalu dan fitur-fitur lainnya. Untuk mendapatkan informasi tentang website kami. Kita masuk dulu. Sini kita langsung aja daftar karena sudah ada akunnya. Nah, ini tampilan awal saat memasuki website kami. Nah, ini ada banyak ya. Ada status tugas, agenda mungkin datang, aktivitas baru, ada distribusi yang menggunakan grafik, lalu ada pending, ada code juga. Bisa dilihat langsung saja. Terus kami juga ada strukturnya. Jadi untuk mahasiswa yang baru tuh jadi tahu siapa ketuanya, wakil siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa. Nah, ada jadwalnya juga.
Ada briefing staf muda, terus hari selanjutnya evaluasi tengah periode dan yang lain-lain. Terus ada juga bentuknya dari kalender, sekarang untuk list. Terus tugas proyeknya menggunakan Kanban board. Jadi Kanban board ini standar standarnya kerja ya. Jadi standar kerja itu menggunakan Kanban board. Ini Kanban board ini sangat sederhana, bisa drag and drag itu agar memudahkan tugas-tugas itu kita apakah sudah diselesaikan atau belum. Lalu ini untuk ada kas atau akuntansinya juga ada di sini. Lalu untuk penilaian analisisnya itu harus buka pro. Lalu ada inventaris digunakan kalau ada misalnya untuk HIMA atau BEM atau UKM membuka sewa barang, jadi kita bisa mendata nih. Ini bisa dipinjam oleh siapa, disewa oleh siapa, kondisinya bagaimana, tanggal berapa. Lalu di sini kita juga ada rapat organisasi virtual. Jadi ini terintegritas langsung dengan Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Ini sekali kita pencet ini langsung kita ke antara Zoom, Google Meet dan yang lainnya. Di sini juga ada ininya, diskusinya. Diskusinya untuk semua anggota tuh bisa membuat topik nih. Misal ide tema dies Natalis Fakultas ke-25. Ini saya bisa mengajukan atau saya bisa komen. Wah, bagus nih. Nah, nanti langsung masuk di komennya. Lalu juga ada fitur voting dan polling. Misal, besok ada kegiatan kapan nih? Kapan? Nah, bisa langsung di voting gitu. Bisa secara gampangnya. Lalu juga ada surat penyurat. Jadi ini fitur salah satu fitur utamanya ya. Kayak laporan surat, proposal, terus ada analisis anggaran. Jadi ini kira-kira nih masuk akal Kak? Anggarannya apa? Anggarannya segini. Terus ada analitik, absennya kapan? Terus kita juga ada absensi juga ya. Nih, ini sebagai gambaran kasarnya. Lalu untuk revenue pendapatan kami atau revenue-nya itu dari sini. Nah, ini sangat-sangat murah banget ya. Mulai dari 50.000 aja tadi untuk mulai memprokan fitur kami. Itu ada hingga 100 anggota, ada AI budget, ada akses grafik, tema, dan lain-lain. Kita coba pakai yang paling mahal. Kita bayar dulu nih, sudah ada PPN-nya. Nah, selamat. Terus sudah ada support, sudah menggunakan AI juga. Nih, untuk AI-nya itu berada di ujung kanan. Misalnya kita, halo, hari ini ada apa? Dia belum terintegrasi key ya, jadi belum bisa digunakan. Nah, untuk fitur Pro-nya ini ada tampilan ya, tampilan manis gitu. Ini ada warna-warnanya, terus ada pola teksturnya, badatan layoutnya. Ini juga bisa dinaikkan, misalnya yang apa? Ada yang prioritas tuh kita naikkan. Jadi kita tahu apa yang penting saat ini. Jadi itu saja sih yang dapat saya paparkan atau saya sampilkan untuk podcast kami. Saya kembalikan ke rekan saya. Nah, baiklah. Itu tadilah yang dapat kami sampaikan dari penjelasan Unizing Apps yang telah kami buat. Apabila ada kesalahan kata maupun fitur yang kami buat kurang pas, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.